Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dialog ruang tengah. Masih bersama saya Edi. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dari SMK Sore Pangkal Pinang. Sebelah saya Bapak Kurnia. Beliau adalah kepala sekolahnya ya, SMK Sore Pangkal Pinang. SMK Sore Pangkal Pinang ini tentu teman-teman juga semua udah pada tahu. Itu ada di Mustika 1 nomor 32, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini seperti biasa kita masih tetap dengan topik pembahasan yang sangat-sangat menarik sekali, yaitu penerimaan peserta didik baru atau kerennya PPDB. Selamat sore, Bung Kurnia. Selamat sore. Gimana kabarnya? Sehat, Bung Kurnia? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagaimana SMK Sore penerimaan PPDB saat ini? Berjalan lancar dan alhamdulillah sekarang ini semakin bertambah. Semakin bertambah ya? Semakin bertambah. Nggak ada kendala sama sekali? Kalau kendala kita nggak ada untuk sampai hari saat ini. Iya. SMK Sore ini kalau boleh tahu visi dan misinya apa sih, Bung Kurnia, kira-kira? Kalau visi SMK Sore itu terwujudnya SMK Sore Pangkal Pinang sebagai pusat pendidikan dan latihan tingkat menengah yang mampu bersaing di dunia kerja. Itu adalah visi kita. Kemudian kalau misinya itu mengembangkan SMK dengan cara kita melibatkan dunia usaha dan industri. Kemudian kita yang kedua mengoptimalkan dalam memberikan pelayanan prima. Yang ketiga mengembangkan sistem pendidikan menengah kejuruan secara terpadu. Dan yang keempat menghasilkan tamatan yang berdaya saing tinggi. Berdaya saing sendiri. Ya, berarti itu. hubungannya dengan mitra-mitra juga sangat ya, erat sekali ya sejauh ini ya. Iya. Sangat sekali. Lalu tujuannya sendiri apa sih, Pak? Kalau SMK sekolah ini? Kalau tujuan kita sendiri di sini kita mengupayakan proses belajar yang aktif, baik menggunakan media secara online juga kita lakukan di sini. Kemudian kita meningkatkan kecakapan hidup, life skillnya. Kemudian juga kita meningkatkan kualifikasi dan kualitas tenaga pendidiknya. Kemudian menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri, lembaga terkait, masyarakat, orang tua siswa. Kemudian meningkatkan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan tata tertib sekolah, dan yang selanjutnya memanfaatkan dan memelihara fasilitas sekolah untuk mendukung proses belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi artinya kita di sini secara umum kita ingin menuju sekolah IT. Sekolah yang berbasis IT. Berbasis IT. Berbasis gitu. IT. Berarti untuk PPDB kemarin tidak ada sama kendala ya, lancar ya. Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Kalau adik-adik kita di luar sana mau daftar ke SMK Sore itu gimana sih Pak caranya, Pak? Kalau mau daftar ke SMK Sore, kita membuka dua jalur. Dua jalur. Yang pertama itu secara online, yang kedua itu secara offline. Kalau secara online kita bisa masuk ke link ppdb SMK Sore Pangkal Pinang .go.id. SCH ya. SCH ID kan, seperti itu. Dan offline itu bisa langsung datang ke SMK Sore Pangkal Pinang. SMK Sore Pangkal Pinang. Kita sudah ada panitia di sana. Kalau misalnya ada calon siswa, kemudian ada orang tuanya juga yang pengen daftar, tapi dia mau daftar online, tapi mau langsung ke sekolah, kan di sekolah juga bisa langsung online juga ya? Nanti dibimbing nggak Pak? Iya, nanti kita kan ada sarana juga di sana ya untuk pembimbingannya. Di sekolah kita sudah menyiapkan panitia, itu panitia yang tugasnya untuk misal mau daftar nih, tetap yang daftar. Kan bisa ada yang kebingungan ya? Iya. Tetap yang daftar dia datang ke sekolah. Nanti pendaftarannya itu kita masukin juga di online. Ya, karena mereka harus bisa juga mengecek sudah berapa siswa yang sudah mendaftarkan di situ. Iya. Karena di situ kan memang sudah ada keterangan
untuk di online itu keterangan yang terdaftar dan juga yang sudah diterima. Kalau ya gitu. Sekarang masih buka berarti ya? Masih Berapa ini lagi kalau limit waktu masih? Kalau limit waktunya, alhamdulillah kita masih diberi kelonggaran lah untuk dari pemerintah, dari dinas untuk swasta memenuhi kuotanya. Ya. SMK Sore sendiri sejauh ini kompetensi keahliannya ada berapa Pak? Kita ada 4 jurusan. Ya. Yang pertama itu adalah jurusan akuntansi, kemudian juga ada jurusan administrasi perkantoran, ada jurusan pemasaran, dan jurusan multimedia. Multimedia ini baru. Multimedia ini baru. Tapi saya bisa tebak itu kalau multimedia itulah yang menjadi primadona, betul ya? Iya, betul. Peminatnya banyak. Kalau boleh sedikit diberi gambaran multimedianya SMK Sore ini spesialnya apa? Spesialnya kalau multimedia SMK biar nanti calon adik-adik kita iya SMK Sore ya Pak. Kalau multimedianya sendiri tidak hanya belajar secara teori tentang desain grafis, kemudian tentang komputer ya, tapi lebih kita tekankan kepada anak-anak itu produk kreatif. Dari hasil dia belajar teorinya, aplikasinya bagaimana? Contoh, anak-anak bisa desain, belum tentu dia bisa nyetak produk. Cuma ada yang pintar desain. Jadi kami ngelatih anak-anak itu bukan hanya pintar desain di komputer, pintar bikin desainnya, tapi gimana desain ini bisa kita cetak, di mana orang nanti lihat, oh dia tertarik dengan desain kita. Bisa langsung diimplementasikan dalam bentuk produk. Iya, begitu. Yang tentunya bernilai ekonomi. Saya pikir ini contohnya mungkin Pak. Ya, bisa ini salah satunya ya. Ini contohnya. Apa saja ini mungkin Pak? Kalau ini kita sudah buat, ini pin ya, SMK Sore buat. Itu siswa sendiri yang buat Pak. Ini karya-karya siswa multimedia tapi ya. Iya. Kalau ini paper bag, ini ukuran kecilnya, ada ukuran besar, kita bisa buat. Kemudian juga ada mug ya, ini saya buat buat. Kemudian ini ada paper bag. Nah, ini paper bag Pak, kita sudah buat juga Bang. Ya ini karya siswa. Siswa multimedia SMK Sore. Luar biasa. Jadi siswa yang bikin, kita kasih apa kalau jangan hanya, kalau saya berprinsipnya begini, you bisa apa? Tanyaan saya gitu ke anak-anak. Kalau kamu masuk jurusan A, kamu bisa apa? Sama seperti anak-anak multimedia. Saya tanya, selama kamu belajar di jurusan multimedia, kamu bisa apa? Cuma bisa desain kah? Apa cuma bisa bikin apakah? Ya, jadi artiannya saya memacu anak-anak itu agar mereka itu jangan hanya terbatas hanya satu ilmu, aplikasinya harus ada buktinya, kayak gitu. Bukti nyata. Dan ini contohnya gitu Pak. Contohnya. Realnya. Kalau mau order bisa dari Bang. Guys, para cinta Bangga Bos bisa order ini. Ada yang cantik. Iya. Ada yang cantik. Ini bisa didesain sedemikian rupa. Iya. Dan yang pasti dari semua jenis-jenis ini harganya sangat terjangkau. Iya. Karena karya anak sekolah. Iya, betul. Sangat-sangat terjangkau sekali. Benar ya Pak ya? Iya, selain ini Pak, mungkin sarana dan prasarana sekolah yang mungkin disiapkan untuk pihak sekolah untuk membuat nyaman anak-anak belajar itu apa aja sih Pak? Iya, betul. Kalau sarana prasarana, kalau untuk SMK, memang saya sendiri sudah ngomong dengan wakil kurikulum saya itu Pak Ardana Eskom, bahwa kalau SMK Sore itu memang harus kecepatan internetnya itu yang lebih utama, harus paling tinggi speknya itu. Kalau di sini kita sudah pakai kecepatannya itu 300 Mbps. 300 Mbps ya. Jadi untuk akses internetnya sendiri Bang, saya pasang itu satu kelas satu wifi. Satu kelas satu wifi.
Kita ada 13. Saya harus pasang semua. Artiannya kenapa? Untuk kan anak-anak ini kan belajar nggak lepas dari HP. Benar. Saya pengennya tapi tetap kita lindungi kan Ya. untuk ini pembelajaran. Saya pengen bagaimana memanfaatkan HP ini agar anak-anak itu bisa belajar online, mengakses informasi di internet dengan kecepatan 300 Mbps ini. Kemudian sarana yang lain juga kita nyiapkan kelas yang nyaman, representatif dan representatif. Artinya di sini tadi WiFi saya pasang, satu kelas satu WiFi. Kemudian parkir kendaraan yang luas juga kita buat situ. Kemudian kantin sekolahnya itu ada berapa kantin. Kemudian lab komputer. Jadi semua jurusan itu ada labnya masing-masing. Jadi nggak nyampur ini ya, ibaratnya gitu. Kemudian sarana olahraganya kita ada juga basket, voli, kemudian futsal. Itu kita buat ya sarananya. Kemudian perpustakaan yang koleksi bukunya kita tambah terus setiap tahun. Ya, kita tambah terus. Kemudian unit produksi setiap jurusan juga ada. Sebagai contoh, kalau jurusan akuntansi itu kita punya bank sekolah. Ada bank sekolah. Ada bank sekolahnya, jadi siswa diwajibkan untuk membuka rekening ya, buku bank, rekening sekolah diwajibkan. Orang tua siswa juga diwajibkan. Kenapa saya wajibkan orang tua? Sebab yang nama uang orang tua ini kan mungkin kalau mau nabung 10.000 kan di bank ini kan malu ya. Ya. Kalau kita punya bank sekolah ini kan ya titip sama anaknya ini. Dan Masukkan di bank sekolah, masukkan ya. bank sekolah ya. Dan uang itu bisa dicairkan dan bisa dibayar SPP. Bank itu sendiri yang membayar atas perintah orang tuanya. Oh. Itu Artinya dia namanya menyimpan uang situ dipergunakan bisa nanti untuk juga pendidikan. pendidikan. Ya, saya buat sistem begitu. Jadi artinya tabungan pendidikan namanya. Ya. Sudah tabungan. berjalan? Sudah. Sejak kapan, Pak? Kalau berjalan sekolah ininya, kalau bank itu sudah lama kita. Oh, sudah lama. Sudah lama sekali kita buka. Dan sejauh ini progresnya bagus, Pak ya? Alhamdulillah progresnya bagus ya sampai sekarang. Dan tabungan anak-anak itu luar biasa lah. Saya lihat di situ apalagi kalau ya anak-anak Tionghoa ataupun apa. Sekali mereka tamat, mereka tarik uang itu jutaan. Nggak kerasa ya, 3 tahun kan. 3 tahun ya. Tapi itu nggak berlanjut, maksudnya boleh nggak kalau Boleh, mau lanjut? boleh, Pak, boleh. biar aku tinggal sini dulu, Pak. Kita nih kan Ini, Pak. ya, Boleh nggak? boleh. Kita ini kan ada 2 sekolah ya, satu SMA juga. Dan siswa yang lain di luar dari SMK sore boleh kok nabung. Boleh. Oh, boleh juga. Boleh. Yang di luar siswa SMK sore Boleh. juga boleh. Boleh. Kalau kayak saya, Boleh. boleh juga. Boleh. Wah, bisa ya. Luar biasa Boleh. sekali loh. Boleh. Kita memang buka juga kan seperti itu. Memang tapi nggak seperti bank-bank konvensional lainnya enggak. Kita tetap ada inilah ya namanya juga sekolahan kan beda dengan bank lain. Tapi kan paling tidak kan itu adalah sebuah langkah konkret. Iya. Memberikan efek yang positif Iya. mengenai sekolah sendiri kan. Iya betul. Sendiri. Terus bagaimana lagi dengan pembelajarannya, Pak? Metode-metode pembelajaran di sekolah sendiri, Pak? Kalau pembelajarannya sendiri kita menggunakan sistem pembelajaran tuh hybrid learning. Hybrid learning itu pakai Google Classroom kan. Jadi di sini memang kita sudah ada workshopnya, kemudian sudah kita coba. Artiannya di sini kita mempunyai aplikasi ya. Jadi anak-anak itu di handphonenya semua sudah ada aplikasi. Aplikasinya itu Semeso Mobile. Jadi klik itu nanti terbuka semua itu materi-materi pembelajarannya. Jadi guru itu membuat materi pembelajaran, masukin ke sana. Anak-anak bisa dari rumah
lihat. Bisa langsung lihat. Bisa. Selama ada koneksi internet. Buka aja aplikasi itu gitu. Tapi memang ada passwordnya masing-masing, nggak sembarangan kan. Mereka pegang masing-masing untuk Iya gitu. Jadi materi apa nih? Ya gitu. Bisa di situ ya. Tapi itu untuk teorinya Pak, kan dari beberapa jenis kompetensi keahlian kan memerlukan dalam prakteknya. Ya. Nah, Bapak ngakalin untuk prakteknya sendiri dengan kondisi saat ini seperti apa pihak sekolah? Nah, kalau untuk prakteknya sendiri, kita di sini secara online-nya itu pertama anak-anak itu memang saya nggak nerapin seperti sekolah lain ya, belum saya terapin untuk anak-anak datang ke sekolah. Kenapa? Karena memang saya belum apa ya, tunggu surat dari dinas secara resmi ya. Memang, tapi kalau untuk bulan Juli mungkin ya. Kalau untuk sekarang ini kita prakteknya itu masih berkisar kepada anak-anak itu soal-soal praktek yang mereka harus kerjakan secara online. Untuk praktek daripada pembelajaran yang sifatnya harus ada prakteknya, mungkin itu secara video kita buat kayak Tapi gitu. untuk wacana ke depan misal udah kan per Juli nanti akan udah mulai. Kalau wacana ke depannya seperti apa Pak? Mungkin prakteknya. Kalau praktek untuk ke depannya itu rencana kita itu tetap anak-anak kita full seperti biasa atau dibatasi apa gitu? Dibatasi. Jadi kita misalnya satu kelas itu 36. Paling enggak 36 itu kita bagi ke dalam 3 berarti 10 atau 12 ya kayak gitulah, 12 kayak bagi gitu. per shift gitu. Per shift ya. Shift ini gitu. Iya, kalau misalnya karena ada Covid ini kan. Makanya memang kita laksanakan seperti itu, rencananya begitu untuk ke depan. Berarti untuk saat ini bagi teman-teman semua yang memang calon adik-adik yang berminat untuk masuk ke SMK Sore itu buruan, karena kuota kita masih banyak Pak. Kuotanya masih berapa kita masih banyak? Kita kuotanya 180 siswa. 180 siswa untuk tahun ini Pak. Iya, tahun ini. Semua dari 4 jurusan ini. 5 Jadi rombel. segera untuk mendaftarkan ke SMK Sore, dijamin belajarnya nyaman dan nggak ketinggalan zaman lah. Sekolah SMK Sore nggak ketinggalan zaman. Enak dan sangat-sangat menyenangkan sekali SMK Sore. Tapi sekali lagi Pak, bisa diulang kembali untuk cara mendaftarkan ke SMK Sore mungkin Pak, agak biar lebih detail. Jadi adik-adik di sekolah di luar sana mungkin biar lebih paham lebih lanjut. Untuk mendaftarkan ke SMK Sore Pangkal Pinang kita membuka 2 jalur ya. Yang pertama itu adalah jalur online. Kalau jalur online langsung aja nanti anak-anak yang mau daftar itu langsung masuk ke linknya PPDB SMK Sore ya Pak Dana ya. Langsung klik PPDB SMK Sore. Nggak pakai dot ya, langsung PPDB SMK Sore.go.id. Jadi PPDB SMK Sore.go.id. Benar? Iya. Benar nggak Pak? Ntar dulu. Coba Pak, pastiin dulu Pak. PPDB, ntar kita cek dulu ya. Ya. Itu ya. Langsung ke PPDB ya. PPDB. Biar lebih memudahkan calon SMK untuk siswa. Benar Pak ya? Bisa langsung ke pelan-pelan. Ya. Kita bisa langsung daftar ke PPDB .smksore.pkp.sch.id. Apa tadi Kak? PPDB .smksore.pkp .sch.id. .id ya betul. Baik adik-adik, kakak ulangi, jika ingin mendaftarkan secara online ke SMK Sore Pangkal Pinang maka cukup masuk ke website ppdb.smksorepkp.sch.id. Sekali lagi
ppdb.smksorepkp.sch.id. Mantap. Semoga adik-adik nanti akan mendapatkan dipermudah ya untuk mendaftarkan di SMK Sore ini. Itu jalur online. Itu untuk yang jalur online. Itu yang kalau jalur offline-nya offline-nya bisa datang ke kampus SMK Sore Pangkal Pinang, Jalan Mustika 1, nomor 32, Semabung Lama, Pangkal Pinang. Langsung datang. Iya, ya, Bukit Intan Pangkal Pinang. Langsung datang aja. Pasti disambut kalau datang ke sana, disambut jelas. Dan bisa nanti dibantu sama timnya di sana, ada panitia yang akan menerima adik-adik semua. Betul. Jadi nggak ada alasan lagi untuk adik-adik meragukan lagi ke SMK Sore Pangkal Pinang. SMK Sore Pangkal Pinang adalah salah satu sekolah swasta yang memberikan kenyamanan dan tempat belajar yang tidak ketinggalan zaman. Akses internetnya aja 300 Mbps, itu luar biasa. Per kelas 1 wifi, luar biasa loh. Kalah kantor ini. Bener Pak ya? Gede sekali loh ini. Itu kan pelayanan ya. Oh iya Pak, saya lupa Pak. Biar adik-adik ini lebih yakin lagi bersekolah di SMK Sore ini, ada beasiswa atau ini nggak Pak untuk siswa-siswa mungkin yang berprestasi atau yang kurang mampu yang tetap mau bersekolah di SMK Sore? Kalau beasiswa untuk SMK Sore Pangkal Pinang sendiri, yang pertama itu SMK Sore Pangkal Pinang memberikan beasiswa prestasi untuk yang juara umum 1, 2, 3 perjurusan itu ya. Perjurusan kita berikan itu. Kemudian ada beasiswa kurang mampu. Kemudian juga kita juga memberikan beberapa siswa yang ada potongan ya, itu dari yayasan langsung karena itu kewenangan yayasan. Kalau saya sendiri cuma menjembatani aja gitu kan untuk orang tua ini. Cuma alhamdulillah kita sampai hari ini banyak yang memang membantu kita. Yang pertama itu dari Basnas. Ada beberapa siswa kita memang dari Basnas Provinsi. Saya sangat bersyukur sekali, terima kasih pada Basnas Provinsi yang banyak membantu siswa kita untuk yang misalnya uang sekolahnya bermasalah ya, kemudian kadang-kadang hutang siswa itu banyak kan. Alhamdulillah Basnas sangat membantu sekali. Basnas. Kemudian dari dinas juga ada, dinas pendidikan juga, beasiswa siswa kurang mampu ada juga. Kemudian juga kita menggunakan dana BOS APBD dan APBN, terutama APBD itu untuk beasiswa siswa prestasi. Kita pakai dana BOS. Dana BOS itu Pak? Iya. Luar biasa. Ya. Baik. Jadi adik-adik di rumah, adik-adik yang dimanapun berada, sudah tidak ada lagi keraguan untuk tidak mendaftar ke SMK Sore Pangkal Pinang. Segera sekarang, sekali lagi ya, segera silakan. Bagi yang mau daftar langsung, boleh langsung ke Jalan Mustika 1, nomor 32, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang. Tapi bagi yang mau mendaftarkan online, silakan berkunjung ke ppdb.smksorepkp.sch.id. Ditunggu ya, adik-adik semua ditunggu. Terima kasih Bung Kurnia waktu dan kesempatannya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi lebih luas lagi. Sekali lagi terima kasih dan semoga SMK Sore semakin maju. Amin. Demikian para pecinta Bang Kapos, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda semua dan kita akan berjumpa kembali di dialog ruang tengah yang lebih baik lagi. Saya Edi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.